Saudara, seringkali kita menganggap pujian dan penyembahan itu hanya sebagai makanan pembuka atau pengantar atau side dish, hidangan lainnya gitu, selain daripada hidangan utama. Kita pikir firman Tuhan, pemberitaan firman dalam satu rangkaian ibadah merupakan hidangan utama. Saya mengerti firman itu penting. Tapi tahukah saudara bahwa pujian dan penyembahan itu bukan makanan pembuka, makanan penutup, atau hidangan penghibur saja. Tetapi pujian dan penyembahan juga adalah salah satu bagian yang penting dalam kehidupan kita. Mazmur 22 ayat 4 mencatat begini saudara. Padahal engkau yang kudus yang bersemayam di atas pujian-pujian Israel. Jadi Alkitab mencatat bahwa Tuhan itu bersemayam. Tuhan itu kata aslinya bertahta, hadir, duduk dalam puji-pujian. Waktu kita menaikkan pujian, saat kita menyembah Allah, kita sedang menyadari bahwa Tuhan itu hadir dan bertahta atas pujian kita. Makanya kenapa kita punya pujian itu berkuasa? Karena ketika kita bernyanyi, kita sedang mengakui bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan saat Tuhan hadir dalam hidup kita, maka Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang penuh dengan kuasa. Ada begitu banyak orang mengecilkan kuasa dari pujian dan penyembahan. Waktu dia sakit, dia bilang begini, Pak Pendeta, saya minta maaf. Saya sudah coba segala hal, tapi saya sudah tidak bisa buat apa-apa lagi selain memuji Tuhan saja. Akhirnya tinggal puji-puji Tuhan saja, berdoa saja. Akhirnya sudah tidak bisa buat apa-apa, cuma tinggal berdoa. Saya mau kasih tahu kita bahwa berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu bukan cuma. Amin. Tetapi itu sebuah keputusan yang penuh dengan kuasa. Kalau rumah tangga kita sedang di ujung tombak, kita bilang begini, Pak, saya sudah tidak tahu mau buat apa lagi. Saya sudah putus asa, Pak. Sudah tidak bisa buat apa-apa lagi selain tinggal berdoa dan memuji Tuhan saja. Saya mau kasih tahu, berdoa dan memuji Tuhan itu bukan sekedar tinggal atau pilihan terakhir. Pujian, penyembahan, keputusan kita untuk menyembah Tuhan, itu adalah sebuah keputusan yang penuh dengan kuasa. Alkitab catat loh kisah tentang Paulus dan Silas. Waktu mereka di penjara, saudara, Paulus dan Silas ini kan menginjil, kemudian dia memenangkan seorang penenun atau ahli sihir begitu. Waktu dia menangkan ahli sihir ini bertobat, bosnya tidak senang, kemudian bosnya menganiaya Paulus dan Silas. Mereka bawa Paulus dan Silas diarak, difitnah, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Kita baca firman Tuhan. Next slide. Dalam Kisah Rasul 16, 23, 26. Ketika mereka ditangkap, Alkitab catat begini. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilempar ke dalam penjara. Perhatikan baik. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Perhatikan. Sudah didera, dimasukkan ke penjara, dijaga dengan sungguh-sungguh, diletakkan di penjara yang paling tengah. Bukan cuma di situ. Kita mencatat kaki mereka dibelenggu dengan pasung yang sangat kuat. Ini kondisi yang sangat tidak nyaman buat Paulus dan Silas. Ini menggambarkan kondisi yang begitu terbatas. Sepertinya sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ini juga menggambarkan kondisi kita yang seringkali dalam situasi terjepit. Seperti kita nggak punya jalan, kita nggak punya pilihan. Kondisi yang tidak nyaman buat kita. Saya nggak tahu apa yang saudara alami, tapi bisa digambarkan seperti apa yang Paulus dan Silas alami. Tetapi tahukah saudara, pada saat itu Paulus dan Silas mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kondisi terdesak sekalipun, setiap kita masih punya pilihan. Ada pilihan yang dapat kita ambil untuk setiap kondisi yang terbatas dalam kehidupan kita. Pilihan apa yang Paulus Silas ambil? Ketika dia ditempatkan dalam posisi yang sangat terbatas dan sangat tertekan, terhimpit. Di ayat 25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan pujian kepada Allah. Saya bayangkan, waktu itu Paulus dan Silas dalam kondisi sakit karena habis disiksa. Tetapi dia bilang begini sama Silas, maksudnya Silas, ayo kita memuji Tuhan. Silas balas, Lus, maksudnya Paulus, ayo kita memuji Tuhan. Jadi Las dan Lus
mengambil keputusan untuk memuji Tuhan. Mereka buat satu vokal grup namanya Pulas, Paulus Silas. Paulus ambil suara satu, memuji Tuhan. Silas ambil suara dua, memuji Tuhan. Dan saudara tahu, tiba-tiba ada suara tiga. Malaikat Tuhan turut hadir dalam penyembahan mereka. Dan kita lihat, waktu Paulus dan Silas mengambil keputusan untuk menyembah memuji Tuhan, apa yang terjadi? Dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka di ayat yang ke-26. Akan tetapi firman Tuhan katakan, terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Paulus dan Silas dalam kondisi yang begitu terhimpit, mengambil keputusan untuk berdoa dan memuji-muji Allah. Ini bukan pilihan terakhir menurut saya. Hanya karena mereka tidak bisa buat apa-apa. Tapi saya percaya Paulus dan Silas mengerti posisi terbaik dan keputusan yang terbaik yang harus dilakukan di masa itu. Mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Ini kabar baik buat kita bahwa seterbatas apapun kehidupan kita, kondisi sesulit apapun kita, seterhimpit apapun kita hari ini, setiap kita punya kesempatan yang sama untuk memutuskan memuji dan menyembah Allah. Dan dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, Alkitab catat Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup Paulus dan Silas. Perhatikan dengan baik. Firman Tuhan katakan begini, bahwa saat Paulus dan Silas memuji Tuhan, terjadi gempa bumi yang hebat. Sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu. Terlepas semua belenggu. Saya mau katakan, saat kita mengambil keputusan dengan sengaja untuk datang pada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, dengarkan baik. Mujizat, perkara besar, dan setidaknya sesuatu pasti terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya catat dan saya mau bagi buat kita, setidaknya ada 5 hal saudara, yang akan saudara terima atau saudara alami dalam hidup saudara, ketika saudara mengambil keputusan untuk dengan sengaja masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Allah. Yang pertama begini, saat saudara memuji dan menyembah Tuhan, saya percaya bahwa saudara pasti menerima dan mengalami kekuatan daripada Tuhan. Pak, Bu, ini yang perlu kita mengerti. Yesaya 40 ayat 31 berkata demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Orang yang hatinya menyembah Tuhan akan selalu menerima kekuatan yang baru. Dalam perjanjian lama dikatakan begini, bahwa Tuhan itu menaruh sumber kekuatan pada mulut anak-anak bayi. Saudara perlu baca di Alkitab, di perjanjian lama kalau tidak salah. Kemudian di dalam zaman Yesus mengutip kalimat yang sama, ayat itu. Tetapi menggunakan kata yang berbeda begini. Bahwa Allah menaruh sumber kekuatan, yaitu puji-pujian dalam mulut anak-anak bayi. Jadi ternyata puji-pujian itu adalah sumber kekuatan kita. Tahukah saudara, waktu saudara memuji dan menyembah Allah, saya mengerti tidak selamanya kondisi situasi kita langsung berubah. Tidak selamanya waktu kita memuji Tuhan, kita mengambil keputusan untuk menyembah Allah, masalah kita langsung selesai. Tidak langsung semerta-merta waktu kita datang memuji Tuhan, utang kita langsung lunas, Shopee Pay Later kita langsung bersih. Enggak. Bu, kadang kita minta Tuhan tolong kita, tapi kita tidak terlalu tertarik dengan cara Tuhan tolong kita. Kita minta Tuhan tolong kita, tapi kita lebih tertarik dengan cara kita untuk Tuhan menolong kita. Kita mau Tuhan tolong kita dengan cara kita, yaitu masalah kita langsung selesai, hutang kita langsung lunas, sakit kita langsung sembuh, dan sebagainya. Tapi saya percaya begini, waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon tentang apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita memuji dan menyembah Tuhan. Dengarkan baik, ada salah satu cara terbaik Tuhan menolong kita, yaitu apa? Dengan memberikan kekuatan kepada kita. Katakan amin. Masalah kita tidak langsung selesai, tapi kita punya kekuatan untuk menyelesaikannya. Amin. Makanya saya berdoa, Pak, Bu, waktu kita menyembah Tuhan, saya sering ulang ini.
Kadangkala bukan perjalanan kita yang dipermudah, tapi tulang kita yang diperkuat. Waktu kita menyembah Tuhan, kadangkala bukan beban kita yang dibuat ringan, tapi pundak kita yang dibuat lebih kuat. Bu, walaupun suami kita belum berubah sampai hari ini, mari datang kepada Tuhan. Terus sembah Dia. Angkat pujianmu kepada Tuhan. Waktu kau membangun hubungan dengan Tuhan, menyembah Allah, Tuhan akan berikan kekuatan dalam hidupmu untuk menghadapi apa yang mungkin hari ini belum Tuhan ubah. Pujian penyembahan itu tidak selalu merubah keadaan, tetapi setidaknya sanggup merubah respon kita. Bersyukurnya, setiap orang yang datang kepada Tuhan, pasti ada yang berubah. Kalau bukan kondisi yang berubah, respon kita yang berubah. Kita yang jadi semakin kuat, kita yang jadi semakin yakin bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita. Minimal begini, waktu kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Masalah kita gak berubah, Bu, tapi hati kita lebih lega. Kita lebih tangguh, lebih yakin bahwa ada kekuatan yang besar yang menopang kita. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saudara perlu mengerti ada satu hal yang baik, next slide, bahwa kebenarannya begini. Kita itu akan selalu menjadi seperti apa yang kita sembah. Saya mau tunjukkan pada kita satu ayat, Mazmur 135 ayat 15 sampai 18. Berhala-berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut, tapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Jadi dikatakan pada saat itu bangsa Israel itu, bangsa-bangsa itu menyembah berhala dalam bentuk perak dan emas. Dan karena mereka menyembah perak dan emas, maka di ayat 18 dikatakan begini, seperti itulah jadinya orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Tahukah saudara bahwa engkau akan menjadi seperti apa yang kau sembah? Kalau kau menyembah, dikatakan begini, kalau kau menyembah perak dan emas, maka kau akan menjadi seperti itu. Kau punya mulut tapi kau tidak dapat berkata-kata. Kau punya mata tapi kau gak bisa melihat. Kau punya telinga tapi kau gak bisa mendengar. Nafas tidak ada dalam mulut mereka. Karena apa yang kita sembah itu membentuk kita sama seperti yang kita sembah. Ini sebabnya tidak heran kalau hari ini ada begitu banyak hidupnya yang dibawa orang kepada kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Karena jangan-jangan semua inilah yang mereka sembah. Kalau kita menyembah pada berhala, kita akan dibawa kepada berhala. Tapi sebaliknya kalimat ini bagus. Karena kita akan menjadi sama seperti apa yang kita sembah. Dengarkan baik. Kalau kita menyembah Tuhan yang kuat, kita juga akan menjadi kuat. Amin. Kalau kita menyembah Allah yang sanggup, kita juga akan menjadi sanggup. Kita akan selalu menjadi seperti apa yang kita sembah. Maka hari ini pastikan bahwa saudara menyembah kepada Tuhan yang sanggup menolong saudara. Saudara, kalau saudara mengandalkan dunia tidak bisa tolong kita, kau hanya akan menemukan kebuntuan di situ. Tapi pastikan hari ini kau menyembah pada Tuhan yang sanggup tolong kita. Tidak ada Tuhan yang lain, hanya Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Kau akan menerima kekuatan saat kau memuji dan menyembah Dia. Yang kedua saya pelajari bukan hanya kekuatan, tapi saat kita memuji dan menyembah Tuhan, ini juga penting. Kita akan menerima hikmat untuk mengambil keputusan. Saya mungkin sudah sering bahas tentang ini. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bahwa pujian dan penyembahan itu adalah pintu gerbang untuk masuk dalam hadirat Allah. Dalam masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang sulit, kita harus mengambil keputusan dengan sengaja untuk tidak berdiam pada zona dunia, tetapi masuk kepada zona hadirat Allah. Dalam zona hadirat Allah ini ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada ketentraman, sehingga kita punya hikmat untuk mengambil keputusan. Di masa-masa yang tidak mudah, kita akan cenderung panik, cenderung cemas, cenderung gelisah, karena kita sedang dalam dunia zona ini loh. Zona di mana kita dikuasai oleh rasa takut, khawatir, dan cemas.
Kita nggak boleh berdiam di sini. Kita harus keluar dari sini. Dengan cara apa? Ambil keputusan untuk menyembah Tuhan. Waktu suami istri ada masalah, ada problema, kita penuh dengan pikiran-pikiran yang tidak kudus. Mari bawa istri kita, mari bawa suami kita, katakan begini, Pak, Bu, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan apa? Pujian dan penyembahan kita. Saat kita memuji dan menyembah Tuhan, walaupun masalah kita belum berubah, tapi zona iman kita membawa kita kepada hadirat Allah yang dimana di situ ada ketentraman, kekudusan, sukacita, ketenangan. Kita akan mengambil keputusan dengan cara yang lebih bijak. Amin. Kenapa seringkali keputusan kita tidak bijak? Kenapa kita seringkali salah mengambil keputusan? Karena kita mengambil keputusan tidak dalam hadirat Allah. Karena kalau saya dalam kondisi banyak pikiran sama istri saya belajar untuk bersama-sama bilang, ayo kita masuk dalam hadirat Tuhan. Waktu kita begitu terbatas untuk berpikir, kita punya otak nih kayak minimal sudah habis, dia punya baterai begitu. Dia punya memori penuh, terlalu penuh, tinggalkan dulu, masuk dalam hadirat Tuhan. Ada lagunya kan? Di hadiratmu, gimana tuh bro? Di hadiratmu, aku puas. Di hadiratmu, aku bebas. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, memancarkan kuasa kemuliaan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Allahku. Waktu pikiran kita mulai tegang, hati kita mulai gelisah, kita mulai rasanya dikuasai oleh roh-roh jahat, mari bawa hidupmu dengan sebuah keputusan untuk tidak berdiam di situ, tapi mulai masuk dalam hadirat Allah. Di sini kita aman, katakan amin. Pikiran jahat tidak akan menguasai kita. Ambil keputusan untuk memuji Tuhan. Yang pertama, kau akan menerima kekuatan. Yang kedua, kau akan menerima hikmat. Yang ketiga, dalam pujian dan penyembahan kita, setiap kita pasti menerima mujizat. Dalam kisah Paulus dan Silas tadi, perhatikan berikutnya. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Paulus dan Silas begitu terhimpit dan terbatas. Tapi apa yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh manusia, itu yang Tuhan kerjakan. Cara Tuhan menolong Paulus dan Silas adalah dengan cara yang kita tidak bisa bayangkan. Tuhan mengadakan gempa bumi yang hebat. Sehingga karena gempa bumi itu, sendi-sendi penjara goyah. Terbuka Pak. Saya mau katakan bahwa saat kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan akan menyatakan mujizat perkara yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Saya nggak tahu adakah tembok yang menghalangi kita hari ini. Rasanya mustahil untuk kita lalui. Next slide. Tetapi Alkitab mencatat kisah tentang tembok Yeriko. Tembok yang besar yang begitu menghalangi, merintangi. Tapi dikatakan saat mereka memuji-muji Tuhan, di kali ke-7 mereka memuji Tuhan bersorak-sorak. Tembok itu runtuh Pak. Runtuh Bu. Tahukah saudara bahwa ketika kita memuji Tuhan ada kuasa yang besar. 7 itu bicara tentang waktu Tuhan. Saya nggak tahu untuk kali keberapa Tuhan akan tolong kita. Tapi yang saya tahu waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau saudara bilang, Pak, saya sudah lebih dari 7 kali minta sama Tuhan, belum dapat apa-apa. Ya sabar Bu. Saya nggak tahu kapan Tuhan tolong saudara dan dengan cara apa Tuhan tolong saudara. Tapi yang saya tahu begini, Tuhan kita adalah Tuhan yang paling pandai menentukan waktu. Dan dia nggak pernah salah soal waktu. Amin. 7 itu bicara tentang waktu Tuhan. Bagian kita apa? Seperti ini. Terus puji Tuhan. Terus puji Tuhan. Terus menyembah Tuhan. Terus menyembah Allah. Terus bawa pujianmu. Terus sembah Dia. Masalah belum berubah. Situasi belum membaik. Kondisi tidak lebih baik. Tapi kita datang kepada Tuhan. Dan di waktunya Tuhan, tembok yang besar itu akan diruntuhkan. Dan mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Beri tepuk tangan buat Allah. Pak, Bu, tetap menyembah, tetap memuji Allah. Karena ada mujizat yang besar dalam pujian dan penyembahan kita. Katakan amin.
Yang keempat, saya berusaha dengan cara yang cepat. Yang pertama, kau akan menerima kekuatan. Yang kedua, kau akan menerima hikmat. Ada mujizat di dalamnya. Dan yang keempat ini menarik. Bahwa saat kita memuji dan menyembah Tuhan, kita juga akan menerima kelepasan. Ada ikatan-ikatan belenggu yang dilepaskan dalam kehidupan kita. Next slide. Waktu Paulus dan Silas terikat begitu kuat, saudara perhatikan baik. Ini kalimatnya kan bagus ya. Di ayat 24 dikatakan bahwa mereka ditaruh di penjara tengah dan dibelenggu kaki mereka dengan pasung yang kuat. Ada kata penekanan di situ bahwa mereka dipasung dengan kuat. Tetapi di ayat yang sama dikatakan di kalimat terakhir itu terbuka semua pasung yang kuat itu, Pak. Terlepas semua belenggu yang kuat itu, Pak, Bu. Dan semua itu terjadi ketika Paulus dan Silas mengambil keputusan untuk menyembah Tuhan. Saya nggak tahu ada ikatan apa yang membelenggu kita hari ini. Tapi saya percaya begini, tidak ada ikatan yang terlalu kuat yang bertahan dalam hadirat Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan, bahkan kita punya ikatan-ikatan dosa, itu perlahan-lahan mulai dikikis dari hidup kita. Alkitab bilang begini, ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan firman Tuhan bilang, di mana terang itu ada, di situ kegelapan sirna. Alkitab catat kisah tentang Daud. Bagaimana ketika Daud memuji Tuhan, next slide. Roh jahat itu meninggalkan Saul. 1 Samuel 16 ayat 23 dalam terjemahan BIS bilang begini, next slide. Sejak itu, setiap kali Saul didatangi roh jahat, Daud mengambil kecapinya dan memainkannya. Lalu Saul merasa tenang dan nyaman lagi karena ditinggalkan oleh roh jahat itu. Tahukah Pak, Bu, bahwa ketika kita menyembah Tuhan, ketika Daud memainkan kecapi, dia menyembah Allah. Apa yang buat berkuasa? Karena permainan kecapi Daud begitu hebat? Enggak, saya rasa. Apa karena Daud bernyanyinya bagus? Bukan juga. Apa yang buat roh itu meninggalkan Saul? Karena kemampuan talenta Daud? Enggak. Karena waktu Daud memuji Tuhan, menyembah Tuhan melalui kecapi, Tuhan itu hadir di situ. Dan saat Tuhan hadir, di mana ada terang, tidak akan ada mungkin kegelapan di situ. Pak, Bu, hati kita, kehidupan kita, firman Tuhan bilang tidak akan pernah muat untuk diisi oleh dua tuan. Hidup ini hanya dapat menampung satu tuan. Itu artinya begini, kalau hidup kita dikuasai oleh Tuhan yang jahat, kemungkinan besar karena kita tidak pernah mengisi hidup kita dengan Tuhan yang baik. Hidup kita ini tinggal menjadi sebuah pilihan. Kita mau isi yang mana kehidupan kita? Ada kisah tuh, serigala putih, serigala hitam. Saudara sudah sering dengar? Kalau berkelahi siapa yang menang? Serigala yang lebih sering dikasih makan. Kalau serigala hitamnya dikasih puasa, dia jadi kurus kering. Serigala putihnya makan 1 hari 4 kali. Udah kayak saya. Tapi dia makannya sering. Dia pasti lebih gemuk dari serigala hitam. Dan serigala putih akan lebih gampang mengalahkan serigala hitam. Sebaliknya, kalau serigala hitam yang makan lebih banyak, dia akan lebih gemuk dari serigala putih. Begitu juga dengan hidup kita. Waktu kita isi hidup kita dengan roh Allah, maka roh jahat tidak akan punya kesempatan untuk tinggal di sini, Pak. Tapi saya mau kasih tahu, begitu pula sebaliknya. Alkitab bilang bangsa Israel berusaha untuk membaca kitab Musa, tetapi ada selumbung yang menutup hati mereka. Selumbung apa itu? Saya curiga itu dosa. Kenapa? Minta maaf saya. Sampai hari ini kita masih terikat dengan banyak hal. Kita berulang kali pergi ke gereja, kita dengar firman kok Pak. Bukan kita nggak dengar firman, kita dengar firman. Tapi rasanya ikatan itu nggak pernah terlepas dari hidup kita. Kita terus membiarkan diri kita terikat. Karena jangan-jangan di bagian yang terikat itu kita nggak pernah isi dengan roh Allah untuk hadir di situ. Padahal firman bilang, kalau terang itu ada, kegelapan pasti sirna. Makanya saya berdoa hari ini, waktu kita menyembah Allah, marilah sembah Tuhan dengan seluruh hidupmu. Dan izinkan Tuhan hadir dalam seluruh hidupmu, membersihkan kehidupanmu. Maka kalau ada dosa, ikatan-ikatan belenggu, sakit hati, kepahitan, dendam, izinkan Tuhan untuk lepaskan semuanya. Katakan amin. Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan mampukan kita. Yang keempat, saat kita memuji dan menyembah Tuhan, kita akan menerima kelepasan. Yang terakhir, saya akan tutup di sini, tidak akan panjang.
Apa yang kita akan terima saat kita memuji dan menyembah Tuhan? Kekuatan, hikmat, mujizat, kelepasan. Dan yang terbaik yang saudara harus mengerti adalah ada berkat yang Tuhan sediakan dalam pujian dan penyembahan. Dalam 2 Samuel 6 ayat 11 ayat 12 mencatat kehidupan Edom, Obed dan Edom. Jadi tabut perjanjian Allah itu sempat ditaruh 3 bulan. Dikatakan bahwa peti perjanjian Tuhan berada di rumah Obed Edom selama 3 bulan. Dan Tuhan memberkati Obed Edom serta, perhatikan, seluruh keluarganya diberkati, Pak. Lalu diulangi lagi di ayat 12. Lalu diberitahukan kepada Tuhan, kepada Daud, Tuhan sudah memberkati keluarga, sekali lagi, keluarga Obed Edom dan segala miliknya. Kenapa? Peti perjanjian Tuhan. Tabut perjanjian Allah itu gambaran dari kehadiran Allah. Pak, Bu, kalau kau bangun mesbah doa dalam keluargamu, kau menyembah Tuhan dalam keluargamu, kau sedang menghadirkan Tuhan dalam keluargamu, tidak mungkin kau tidak diberkati. Obed Edom, Pak, hanya 3 bulan dia taruh tabut perjanjian, tanda kehadiran Tuhan dalam rumahnya. Firman Tuhan bilang 2 kali diulang dalam satu kalimat yang singkat ini. Tuhan memberkati dia dan seluruh keluarganya. Bu, doamu tidak sia-sia. Kau yang berdoa, suamimu yang diberkati. Bu, jangan sedih kalau hari ini kau yang berdoa buat keluarga. Kau yang berdoa, anak-anakmu yang Tuhan pelihara. Selama kau bangun mesbah di Allah. Saya undang WL Singer maju ke depan, boleh tampilkan, ada 2 slide lagi saya sebelum terakhir. Pak, Bu, setiap kita masih punya pilihan. Kalau hari ini kita sedang putus asa dengan kondisi situasi kita, Bu, jangan menyerah, ambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Kalau hari ini dokter sudah vonis kita, dia sudah jelaskan kepada kita, ada hal-hal yang secara medis sudah tidak mungkin lagi. Hari ini kita masih punya pilihan untuk datang kepada Tuhan. Saya suka bilang ini, maafkan saya, jangan suka adu teknisi dengan pencipta. Dokter, tenaga medis, saya mengerti mereka orang yang ahli di situ. Ya, anggaplah saya sebut dengan kalimat itu, mereka sebagai teknisi. Tetapi di atas teknisi masih ada pencipta. Kalau teknisi angkat tangan, datang pada pencipta. Dia yang paling tahu apa yang kita perlukan. Amin. Kita nyanyikan pujian.